Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Sobat Sehat RSCM, saya dengan Dr. Henry Rianto Sofyan, spesialis neurologi, subspesialis neurologi nyeri konsultan. Kali ini saya akan mengajak para Sobat Sehat RSCM untuk mengenal apa itu penyakit ensefalopati. Apa itu penyakit ensefalopati? Ensefalopati berasal dari kata ensefalo yang artinya kepala dan pati artinya gangguan. Jadi sebenarnya ensefalopati adalah segala sesuatu terkait dengan adanya gangguan di kepala yang bisa mengganggu fungsi ataupun struktur susunan saraf pusat yang ada di kepala kita. Penyebab ensefalopati ada bermacam-macam. Penyebabnya bisa memang berasal dari keadaan tubuh itu sendiri, seperti misalnya pada keadaan gula darah yang tinggi, pada keadaan hormon darah yang tinggi, pada keadaan gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, dan berbagai macam lainnya seperti mungkin ada trauma pada kepala, infeksi, ataupun mungkin malah ada tumor otak. Bisa menyebabkan adanya gangguan ensefalopati pada kepala pasien tersebut. Ensefalopati bisa menyerang dari kalangan usia, mulai dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Karena pada sejatinya ensefalopati merupakan adanya gangguan fungsi dan gangguan struktural pada struktur otak manusia. Gejala pada ensefalopati pun bermacam-macam. Ada gejala soft sign atau gejala dan tanda yang lembut, ada gejala hard sign, ada gejala dan tanda yang tampak atau bisa terlihat secara global, secara umum. Gejala soft sign yang ada pada pasien itu bisa adanya perubahan perilaku, tampak linglung, lupa-lupa akan suatu hal yang biasa dilakukan. Dan itu merupakan gejala yang bisa dilihat oleh orang-orang terdekat yang mengenal pasien tersebut. Biasanya itu sudah mulai gejala awal dari ensefalopati. Kemudian ada hard sign atau gejala yang tampak jelas pada pasien dengan ensefalopati. Mulai dari misalnya gangguan penglihatan, gangguan tidak bisa ada mengucapkan sesuatu, adanya kelumpuhan, dan ada banyak hal lain yang mungkin kita bisa menilai bahwa ini adanya gangguan pada struktur saraf pasien tersebut. Pengobatan utama ensefalopati adalah menjaga fungsi dari sarafnya masih bisa melakukan kerja sebagaimana mestinya. Dan kita menyingkirkan bagaimana penyebab utama dari terjadinya ensefalopatinya tersebut. Biasanya jika memang gula darahnya tinggi, kita lakukan koreksi. Jika adanya gangguan fungsi ginjal yang mengganggu racun isi dalam darah, kita keluarkan racunnya, dan masih banyak hal lainnya ya untuk menjaga fungsi dari gangguan saraf tersebut. Ensefalopati ini akan muncul jika ada kondisi yang tidak teratasi dengan cukup baik. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah mempunyai penyakit dasar seperti mungkin diabetes, di mana gulanya itu meningkat, gagal ginjal, ataupun misalnya gangguan fungsi hati, gangguan adanya garam pada darah, ataupun misalnya menjadi gejala tambahan pada keadaan-keadaan pasien dengan kecelakaan di daerah kepala, infeksi otak, ataupun tumor otak, dan banyak hal lainnya. Kita bisa mendapatkan adanya gejala ensefalopati pada pasien yang sudah diketahui penyebab dasar utamanya apa. Jadi untuk mencegahnya bisa terjadi pada pasien ataupun pada Anda adalah menjaga bagaimana parameter sehat dalam tubuh kita itu dalam batas yang normal.
Jika ada keluhan diabetes, jangan lupa untuk mengkontrol gula darah. Jika ada gangguan fungsi ginjal ataupun fungsi organ yang lainnya, silakan untuk kontrol ke dokter yang terkait, menjaga agar semuanya itu dalam batas keadaan normal. Baik Sobat Sehat RSCM, dari penjelasan saya tadi, jika mungkin keluarga, teman, ataupun ada pasien yang mengalami gangguan gejala ensefalopati, baik itu adalah soft sign ataupun hard sign, gejala yang lembut ataupun gejala yang tampak, di mana misalnya tadinya pasien itu bisa melakukan aktivitas, tiba-tiba tampak linglung, susah melakukan suatu kegiatan, ataupun tampak seperti sering lupa-lupa, baik dia anak kecil maupun orang dewasa ataupun orang tua, bisa saja dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan keluhannya tersebut. Bisa juga dibawa ke RSCM, di mana di RSCM ini mempunyai banyak ahli ya, dan juga alat-alat yang cukup mumpuni dalam menangani berbagai penyakit yang ada di Indonesia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.